Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibadah Minggu 26 Maret 2023 dibawakan dari HKBP Lumban Lobu. Sebelum kita mulai acara ibadah, marilah kita saat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1 sampai dengan 3. Bersarang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang yang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis pada kitab Ulangan, pasal 16 ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 419 ayat 1 dan 2. Datanglah
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 2 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari
Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melakukan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tiap langkahku ku
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 133 ayat 2 tambah 6. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Judika, di hari Minggu ini firman Tuhan yang menguatkan kita, menguatkan iman kita, terambil dari Yehezkiel 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita boleh mengikutinya di dalam hati kita. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukupkanlah itu
Hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasan yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diteras, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 shikal ya 5 shikal. Dan 10 shikal ya 10 shikal. Dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Judika, di masa-masa atau minggu-minggu Pasion, Tuhan menguatkan iman kita melalui firman Tuhan yang disampaikan Yehezkiel kepada bangsa Israel. Sesuai dengan topik minggu kita hari ini, yaitu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalau pada zaman ini atau pada generasi muda zaman ini, apalagi di TikTok ya, banyak sekali yang mengatakan seperti ini kalau saya tidak salah. Katanya Kristen, tapi mau bahkan sering melakukan kecurangan atau ketidakadilan. Cuaks. Apakah itu hanya cuak semata atau kenyataan? Ternyata kenyataan. Tidak hanya pada masa ini saja, sejak zaman dulu pun sudah terjadi ketidakadilan, sudah terjadi kecurangan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu sudah kita rasakan dan kita alami. Kita mengalami ketidakadilan, bahkan kecurangan dalam hidup kita. Di mana orang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Di mana orang hidup tidak memikirkan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain. Ya orang lain mau mati biarin aja. Orang lain mau hidup biarin saja. Orang lain mau untung atau buntung biarin saja. Atau EGP ya, EGP. Emang gue pikirin. Gak peduli lagi dengan orang lain. Bahkan jadi kecurangan yang terjadi merajalela. Begitulah yang terjadi
di dalam firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Judika ini. Suara Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehezkiel pada saat itu, karena terjadi kecurangan, ketidakadilan di bangsa Israel yang dilakukan oleh para raja-raja. Tadi di ayat 1 dikatakan terjadi kecurangan, ketidakadilan yang dilakukan oleh raja-raja. Mereka melakukan kesempatan dalam kesempitan. Makanya dikatakan di ayat 9, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini dan melalui apa yang sudah kita percayai dan melalui iman percaya kita kepada Tuhan, mengajarkan kita, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk bisa berlaku adil, untuk bisa menegakkan kebenaran. Sekalipun memang ternyata dunia ini menawarkan banyak sekali kecurangan. Dunia ini banyak sekali menawarkan ketidakadilan. Tetapi ingat, amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang menawarkan kecurangan dan ketidakadilan, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, tetaplah berlaku adil. Tetaplah berlaku adil. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Suara ini adalah suara Tuhan. Suara yang disampaikan oleh Yehezkiel adalah suara Tuhan. Bukan semata-mata suara Yehezkiel. Bukan semata-mata buah pikiran Yehezkiel. Tetapi ini adalah suara Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan cinta keadilan. Allah kita adalah Allah yang adil. Itu bisa kita lihat dari pasal 45 ayat 9 tadi. Yang mengatakan beginilah firman Tuhan Allah. Kemudian di ayat 15 juga dikatakan demikianlah firman Tuhan Allah. Bukan firman Yehezkiel. Ini adalah firman Tuhan Allah. Ini adalah suara Tuhan yang disampaikan oleh Yehezkiel. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi bagaimana itu Inang? Bagaimana itu? Dunia menawarkan banyak kecurangan. Di dunia banyak sekali ketidakadilan. Lalu bagaimana? Apakah hanya apakah kita ikut dalam ketidakadilan? Apakah kita ikut berlaku curang? Tidak, itu tidak boleh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia yang Anda rasakan sekarang mungkin sangat mengecewakan saudara-saudari karena ketidakadilan, karena kecurangan mereka terhadap saudara-saudari. Melalui firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Allah mampu mengubah ketidakadilan itu. Allah mampu menjadi pembelamu dalam setiap kecurangan yang dilakukan orang lain terhadap dirimu. Jadi jangan takut, jangan marah, jangan langsung kecewa. Tenang dan sabarlah. Karena Tuhan siap menjadi pembela kita ketika banyak sekali kecurangan dan ketidakadilan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali bentuk-bentuk atau praktek-praktek kecurangan yang kita jumpai tentunya dalam hidup kita.
Mungkin setiap pribadi kita memiliki pergumulan, bahkan permasalahan yang beraneka ragam terkait ketidakadilan dalam hidup kita. Tidak ada manusia hidup di dunia ini yang tidak merasakan ketidakadilan. Saya bisa mengambil contoh dari salah seorang yang pernah saya baca dalam sebuah buku yang bernama William Carey pada tahun 1761 sampai 1834. William Carey adalah seseorang yang menghapus ritual di India selama berabad-abad. Apa ritualnya? Dia menghapus ritual di mana seorang suami yang meninggal, maka istrinya juga harus dibakar hidup-hidup. William Carey adalah salah seorang yang benar-benar menentang ritual tersebut yang sudah hidup berabad-abad sebelumnya untuk menciptakan keadilan. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita berada di posisi para istri-istri zaman itu yang ikut dibakar hidup-hidup ketika suaminya meninggal. Apakah itu suatu ketidakadilan? Tetapi Tuhan mengutus seseorang yang mampu menegakkan keadilan. Praktek kecurangan apa lagi yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita tidak usah muluk. Contohnya saja seorang anak. Terkadang ada banyak tuntutan ya. Bahkan suka membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua lain. Dan mengatakan, mama bapak tidak adil kepada saya. Sekarang hai anak-anak, renungkanlah. Benarkah orang tuamu tidak adil terhadap hidupmu? Tidakkah mereka sudah mengorbankan banyak hal untuk hidupmu? Coba renungkan. Berapa banyak hidupnya yang ia korbankan hanya untuk kalian anak-anaknya. Jadi jangan sekali lagi kita mengatakan, mama, bapak tidak adil. Mereka adil. Ada lagi praktek kehidupan yang sangat simpel dan ini sangat familiar bagi kita dan sering kita lakukan. Atau mungkin beberapa orang yang masih melakukannya. Jikalau kita ingin berpergian ke suatu tempat yang jauh, pastinya ada beberapa dari kita yang memilih harus naik pesawat terbang. Jadi ketika naik pesawat terbang, pasti ada waktu untuk check-in sebelum naik. Beberapa orang atau bahkan kita atau bahkan dirimu pasti ingin sekali 2 jam sebelum check-in atau sejam sebelum check-in harus standby di airport atau bandara. Karena takut terlambat, takut telat, takut ketinggalan pesawat. Buru-buru supaya tidak terlambat. Padahal kalau masuk ke gereja bagaimana? Masih banyak kita yang terlambat, tidak takut terlambat. Apakah kita adil terhadap Tuhan? Apakah kita adil dalam sikap kita tersebut terhadap kebaikan Tuhan? Ayo kita renung bersama. Terkadang kita hanya mengatakan Tuhan tidak adil, tapi apakah kita adil terhadap semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita menjadi pelaku kecurangan, pelaku praktek-praktek kecurangan dalam hidup kita seperti yang dilakukan oleh raja-raja Israel dalam minggu ini?
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengubah pola pikir kita untuk tetap bertahan melakukan keadilan, menjauhkan kecurangan dalam hidup kita, dan berlakulah adil khususnya untuk Tuhan apalagi ya. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Setelah kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang memberikan keadilan kepada banyak orang yang benar-benar tidak berdaya. Apakah kita salah satunya? Ya, mungkin kita adalah salah satu orang yang tidak berdaya. Tuhan menjadi pembela bagi kita. Apa respon kita? Apa yang engkau lakukan ketika Tuhan membelamu dalam hidupmu? Apakah kau hanya diam? Tentunya tidak. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang membela setiap perkara kita. Baiklah kita bersyukur. Baiklah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menjadi pembela kita. Karena Dia sudah menjadi orang yang berlaku adil kepada kita. Sekalipun dunia tidak adil. Kita bersyukur, kita berterima kasih seperti di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 17. Berikanlah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. Ayat 16, seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja di Israel. Jadi memang betul ketika kita memang sudah dibela oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah mau membela dalam ketidakadilan yang kita rasakan, kita harus bersyukur, memberikan persembahan, mengucap terima kasih kepada Tuhan yang adil. Karena tanpa Dia kita kan tidak menjumpai keadilan. Di dunia ini banyak ketidakadilan. Tanpa Tuhan yang adil, kita tidak akan menjumpai keadilan. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan melalui persembahan di sini ya dikatakan melalui persembahan. Persembahan ini bisa disampaikan kepada siapa? Kepada siapa saja, khususnya kepada pemerintahan. Ketika kita memberikan persembahan kita, memberikan tanggung jawab kita kepada pemerintah, itu jalannya kita untuk menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Kita berikan tanggung jawab kita kepada pemerintah, kita berikan tanggung jawab kita kepada para pemimpin. Itu artinya kita mau menunjukkan, kita mau memberitakan kepada mereka bahwa kita punya Allah yang adil. Kita mau menunjukkan bahwa kita punya Allah yang sanggup membela kita. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 17, kata-kata kalimat yang terakhir, korban bakaran, korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Jadi mereka membawa itu kepada raja sebagai korban bakaran dan korban pendamaian mereka. Nah sekarang kita Kristen tidak lagi membawa korban bakaran atau korban pendamaian karena Yesus sendiri sudah menjadi korban bakaran. Yesus sendiri sudah menjadi korban pendamaian kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yesus, kita tidak bisa berdamai kepada Tuhan. Kalau tidak ada Yesus, kita tidak bisa berdoa kepadanya karena kita banyak dosa. Tetapi melalui Yesus, Dialah wujud korban pendamaian itu.
Oleh karena itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah menunjukkan keadilannya bagi kita. Dia sangat-sangat mau kita hidup dengan adil dan benar. Dia berikan anaknya sebagai korban pendamaian bagi kita. Apakah kita masih sanggup mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup kita? Masihkah dalam pikiran kita mengatakan Tuhan tidak adil dalam hidup kita? Semoga tidak ada lagi. Saya berharap dan yang saya imani, saudara-saudari, tidak ada lagi berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia sudah menyatakan keadilannya, dia sudah menyatakan bahwa dirinya sangat mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Apapun yang menjadi profesi kita pada saat ini, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita saat ini, ayo kita lakukan keadilan dan kebenaran. Ayo kita suarakan seperti Yehezkiel menyuarakan keadilan dan kebenaran. Ingat, itu adalah tanggung jawab kita. Sebagai orang yang sudah menerima keadilan, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang adil. Jangan berhenti hanya pada dirimu. Jangan berhenti hanya di genggamanmu. Tapi let's do it. Ayo lakukan keadilan dan kebenaran di dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih Tuhan, di mana firman-Mu menguatkan kami. Kami sadar Tuhan bahwa terkadang kami merasa bahwa hidup ini hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami sadar bahwa selama ini Tuhan, kami terkadang merasa kecewa karena kecurangan dan ketidakadilan yang ditawarkan oleh dunia bersentuhan dengan kami. Sehingga kami terkadang mau mengatakan bahwa Engkau tidak adil dalam hidup kami. Tetapi melalui firman-Mu yang disuarakan oleh Yehezkiel pada saat ini, kembali membuka pikiran dan hati kami bahwa Engkau sangat-sangat mencintai keadilan. Tetapi memang Engkau punya waktu yang khusus darimu untuk menyatakan keadilan yang darimu. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku keadilan dan membuang kecurangan dari hidup kami. Agar kami mampu dan kami Engkau berkati untuk menjadi pelaku keadilan dan menyatakan bahwa Allah yang kami kenal adalah Allah yang adil. Allah kami yang maha baik pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat semua orang yang pada saat ini merasakan ketidakadilan, merasakan kecurangan di seluruh dunia ini. Kami mau berdoa buat mereka agar Engkau menguatkan iman mereka, meneguhkan mereka, memberikan sukacita bagi mereka, bahwa mereka tidak hanya sendiri, tetapi ada Engkau Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih ya Allah. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruhnya jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, di Minggu Judika. Ingatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk bertanggung jawab karena mereka sudah menerima keadilan yang daripada Engkau. Untuk kami mampu bertanggung jawab
setiap profesi yang Kau berikan bagi kami melalui keadilan-keadilan, buah-buah kebenaran yang kami sampaikan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Kuatkan jemaat-Mu Tuhan, kuatkan mereka, kuatkan imannya khususnya agar mampu menyuarakan, bahkan melakukan keadilan dalam hidup mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Allah kami yang baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 485 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Harta milikku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Horas, HKBP Lumban Lobu, Resort Lumban Lobu, bertempat di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. HKBP Lumban Lobu terletak di Lumban Lobu dengan pagaran 6 huria. Yang pertama, HKBP Dolok Nauli berada di Dolok Nauli. HKBP Jangga Dolok berada di Jangga Dolok. HKBP Aborgang berada di daerah Borgang. HKBP Tapian berada di daerah Tapian. HKBP Silamosik berada di Silamosik, Kecamatan Porsea. HKBP Damai Nagatimbul berada di Nagatimbul, Kecamatan Bonatua Lunasi. Berumurlah HKBP Lumban Lobu sekarang ini 123 tahun. Dan rencana HKBP Lumban Lobu akan merayakan jubileum 125 tahun yang akan dilaksanakan nantinya di tempat ini, yaitu di tahun 2025 yang akan datang. Asal mula gereja ini dibangun karena dulunya tempat ini adalah tempat sakral di mana dikatakan orang tua tempat-tempat roh-roh bergentayangan. Jadi dengan datangnya hamba Tuhan Nomensen, maka dijadikanlah tempat ini menjadi tempat ibadah. Dipilih tempat ini supaya tempat ini menjadi dapat dilihat untuk sekeliling di sekitar daerah ini. Dan juga loncengnya bisa sampai kedengaran ke pelosok desa-desa yang ada di sekitar tempat ini. Itulah asal mula yang kami dengar dari nenek moyang ataupun orang tua yang terlebih dahulu, sehingga di tempat ini dibuat gereja ini. Dan gereja ini pertama-tama adalah bangunan di depan ini, tetapi karena bangunannya dari papan, datanglah orang tua dan juga tokoh masyarakat dan juga para penatua, terlebih donatur DL Sitorus untuk menyumbangkan sumbangannya
sehingga gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Dan acara ibadah yang dilaksanakan di gereja ini adalah acara ibadah Batak yang dilaksanakan pagi adalah untuk acara sekolah minggu anak-anak, yaitu antara jam 8 sampai dengan jam 9. Acara ibadah dewasa dilaksanakan mulai jam 10 sampai dengan tengah 1. Itulah senantiasa yang dilaksanakan di gereja ini. Dan rencana ke depan akan dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat daripada penatua gereja ataupun parhalado dengan masyarakat, dengan ruas yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2023 ini, maka dibuat nanti setiap akhir bulan yaitu acara ibadah alternatif bagi Naposo. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik, dan kami harapkan doa dan dukungan dari setiap warga jemaat yang ada di luar maupun di dalam, supaya ini dapat mengembangkan iman percaya anak-anak muda dari HKBP Lumban-Lobu ini ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Nusantara TV yang berkenan pada hari ini, hari Minggu 26 Maret 2023, hadir untuk memberikan acara ini. Semoga acara ini dapat menjadi berkat ataupun sukacita bagi setiap pendengarnya. Dan kami berdoa kepada Tuhan agar TV Nusantara semakin baik dan semakin sejahtera dan berjaya di kemudian hari. Bahkan untuk seluruh warga anak rantau HKBP Lumban-Lobu, kami juga berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan, dan juga memberkati di dalam setiap usaha, kegiatan dan pekerjaan. Di dalam melakukan kegiatan itu, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Horas, horas.